Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana longsor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang bencana longsor adalah pergerakan massa tanah. Bencana longsor atau adalah material pergerakan lain massa di tanah permukaan atau bumi material yang lain bergerak di turun permukaan atau bumi meluncur yang ke bergerak bawah turun lereng. atau meluncur ke bawah Seringkali lereng. disebabkan oleh faktor disebabkan alam oleh faktor alam atau aktivitas manusia. Longsor dapat Longsor dapat terjadi terjadi pada lereng bukit, bukit, gunung atau daerah dengan kemiringan kemiringan yang curam. tanah yang curam. Nah, di sini saya akan Sekarang kita membahas akan tentang membahas penyebab bencana longsor. Yang pertama, karena curah hujan yang tinggi. Hujan yang sangat lebat dalam waktu singkat dapat membuat tanah jenuh dengan air, sehingga menyebabkan tanah kehilangan kekuatan dan stabilitasnya. Ketika tanah jenuh, tanah menjadi lebih mudah bergerak dan tergelincir, terutama di daerah dengan lereng yang curam. Yang kedua, ada gempa bumi. Gempa bumi dapat mengguncang tanah dan batuan yang sebelumnya sudah rapuh dan retak. Guncangan ini menyebabkan batuan atau tanah terlepas. Gempa juga bisa merusak struktur tanah yang sebelumnya stabil mengarah pada longsor. Yang ketiga, perubahan struktur tanah. Karena perubahan struktur tanah, aktivitas manusia seperti pertanian, penebangan pohon, atau pembangunan di daerah perbukitan atau pegunungan dapat mengubah struktur tanah. Tanah yang dulunya stabil bisa menjadi mudah tergerus atau longsor setelah pohon-pohon yang menahan tanah dicabut atau di area lereng digali untuk pembangunan. Yang keempat, penebangan hutan atau karena penebangan hutan menyebabkan hilangnya akar pohon yang sebelumnya berfungsi untuk menahan hilangnya akar pohon. Tanpa akar pohon, tanah menjadi lebih mudah tergerus dan bergeser. Tanpa akar pohon, meningkatkan resiko longsor. Penggundulan hutan biasanya terjadi di daerah yang rentan terhadap bencana longsor. Penggundulan hutan biasanya terjadi di daerah yang rentan terhadap bencana longsor. Yang ketiga, selanjutnya ada mitigasi longsor. Langkah pertama ada penanaman pohon dan vegetasi. Menanam pohon dan vegetasi di daerah yang rawan longsor dapat membantu mengikat tanah dan penjaga erosi. Akar pohon berfungsi sebagai pengikat tanah yang mencegah pergerakan tanah saat hujan lebat. Yang kedua, reboisasi dan pemeliharaan hutan. Melakukan reboisasi di daerah yang telah gundul atau rusak akibat penebangan pohon sangat penting. Hutan yang sehat dapat memperkuat kestabilan tanah dan mengurangi risiko longsor. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur pengendali erosi. Pembangunan struktur untuk mengendalikan erosi tanah, seperti dinding penahan tanah atau retaining wall, saluran air, terasering, dan drainase yang baik dapat mencegah pergerakan tanah. Yang keempat, pemetaan dan pemantauan risiko longsor. Melakukan pemetaan kawasan longsor atau landslide hazard mapping dan pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui daerah yang berisiko tinggi. Dengan informasi ini dapat dilakukan peringatan dini dan langkah pencegahan yang lebih tepat. Selanjutnya, saat longsor terjadi. Nah, langkah yang pertama adalah segera menghindari daerah longsor. Jika berada di kawasan rawan longsor, segeralah menjauh dari daerah yang terancam. Hindari area lereng yang curam, tebing, atau permukaan tanah yang sudah tergerus atau retak. Yang kedua, evakuasi ke tempat yang aman. Jika berada di rumah atau bangunan yang di daerah rawan, segera menuju ke tempat yang lebih tinggi dan aman, seperti tanah yang lebih datar atau bangunan yang kuat. Yang ketiga, hindari menggunakan kendaraan. Jangan menggunakan kendaraan di daerah rawan longsor, terutama di jalur pegunungan atau lereng curam. Longsor dapat menutup jalan dalam sekejap atau menghancurkan jalan sehingga menyebabkan kecelakaan atau terjebaknya kendaraan. Yang keempat, perhatikan peringatan dini. Jika ada sistem peringatan dini melalui sirine, radio, atau pesan instan, segera ambil tindakan evakuasi. Sistem ini memberikan informasi tentang kemungkinan terjadinya longsor dan bisa memberi waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri. Selanjutnya, setelah longsor terjadi, langkah pertama, pastikan keamanan diri. Segera meninggalkan area yang terdampak longsor untuk menghindari bahaya longsor susulan. Longsor seringkali terjadi berulang kali dalam bentuk pergerakan tanah kecil atau besar. Yang kedua, periksa kondisi lingkungan. Jika berada di rumah atau pemukiman, pastikan untuk memeriksa kerusakan pada bangunan, seperti saluran air dan sistem listrik.
Jika ada kerusakan pada saluran gas, segera matikan sumber api untuk mencegah kebakaran. Yang ketiga, evakuasi ke tempat yang aman. Jika berada di lokasi yang berisiko tinggi untuk longsor susulan atau ada kerusakan pada infrastruktur, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Ikuti petunjuk dari petugas evakuasi atau tim penyelamat. Yang keempat, perhatikan kondisi cuaca. Waspada jika hujan lebat atau cuaca ekstrim. Jika hujan masih berlanjut atau cuaca ekstrim masih berlangsung, waspada terhadap kemungkinan longsor susulan. Yang kelima, jaga kesehatan dan kebersihan. Hindari konsumsi air yang terkontaminasi. Longsor seringkali membawa material tanah, air, dan bahan kimia yang dapat mencemari sumber air. Hindari meminum air dari sungai atau sumber yang terkontaminasi. Gunakan air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Yang keenam, pemulihan dan rehabilitasi. Setelah kejadian, wilayah yang terdampak longsor akan memerlukan waktu untuk pemulihan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membersihkan puing-puing, memperbaiki infrastruktur, dan menyediakan tempat tinggal sementara bagi mereka yang terdampak. Selanjutnya ada pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi longsor. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang tanda-tanda gejala longsor, seperti retakan pada tanah, pergerakan tanah kecil, atau perubahan aliran air. Ini dapat membantu mereka mengenali potensi bahaya lebih awal dan mengambil langkah-langkah mitigasi. Yang kedua, pelatihan kesiapsiagaan bencana. Pelatihan pertolongan pertama. Pelatihan tentang cara memberikan pertolongan pertama bagi korban longsor sangat krusial. Pelatihan ini dapat mencakup cara menghentikan perdarahan, menangani patah tulang, memberikan bantuan pernapasan, dan menangani cedera ringan lainnya yang dapat terjadi saat longsor. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan tentang cara membangun infrastruktur yang tahan bencana, seperti rumah yang tahan terhadap longsor. Ini juga termasuk penerapan teknologi konstruksi yang memperkuat bangunan di daerah rawan longsor. Yang keempat, pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pembangunan dan pengoperasian sistem peringatan dini bencana longsor, seperti sirine atau pesan berbasis teknologi yang memberi peringatan saat terjadi longsor. Dengan adanya peringatan dini, masyarakat dapat lebih siap dan lebih cepat mengambil langkah-langkah menyelamatkan diri. Selanjutnya, pendidikan dan kesiapsiagaan longsor. Poin yang pertama yaitu pendidikan tentang longsor. Pendidikan harus mencakup pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya longsor, hujan tinggi, seperti curah hujan yang tinggi, pergerakan tanah, atau aktivitas manusia, atau aktivitas manusia yang mengubah bentuk dan struktur tanah. Yang kedua, kesiapsiagaan masyarakat harus diberi informasi tentang tanda-tanda potensi longsor, seperti retakan pada tanah, pohon, atau benda besar yang miring. Adanya suara gemuruh tindakan yang diambil untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat merespon bencana dengan cepat, efektif, dan selanjutnya pencegahan dan melibatkan perencanaan, pendidikan tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dengan pohon, dan menghindari partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesiapsiagaan. Pengelolaan vegetasi yang baik sangat penting untuk mengurangi erosi dan memperkuat tanah. Selanjutnya, kesiapsiagaan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok relawan bencana. Kesiapsiagaan bencana longsor penting adalah serangkaian tindakan yang diambil penyebaran informasi masyarakat agar dapat merespon bencana dengan tepat, efektif, dan menjalankan kesiapsiagaan melibatkan perencanaan, pelatihan, serta pembangunan infrastruktur yang memadai. Yang ketiga, pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesiapsiagaan. Yang pertama, pendidikan tentang longsor. Pendidikan harus mencakup pengetahuan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya longsor, seperti komunikasi dan kolaborasi komunitas, hutan, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok relawan bencana, atau komunitas siap bencana. Yang kedua, kesiapsiagaan ini mencakup penyebaran informasi terkait risiko longsor, sistem peringatan dini, serta koordinasi dalam menjalankan langkah-langkah mitigasi adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat merespon bencana dengan cepat. Selanjutnya ada evidence basic practice pada bencana longsor. Yang pertama, pemetaan risiko dan identifikasi daerah rawan longsor. Pemetaan
Pemetaan geospasial menggunakan data satelit, sensor tanah, dan model geologi untuk mengidentifikasi wilayah yang rawan longsor adalah salah satu bukti yang terbukti efektif. Studi dan riset menunjukkan bahwa peta kerentanan dapat mengurangi risiko dan membantu pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan pengelolaan dan mitigasi bencana. Sistem peringatan dini atau early warning system. Terbukti sangat efektif dalam memberitahu masyarakat yang berbasis data meteorologi. Studi menunjukkan bahwa sistem yang memberikan informasi tentang cuaca ekstrim, memberitahu masyarakat tentang pergerakan tanah, memungkinkan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa sistem yang memberikan informasi tentang cuaca ekstrim. Yang ketiga, teknik konstruksi bangunan memungkinkan masyarakat untuk melakukan evakuasi atau pengurangan risiko lebih awal. Pemilihan bahan bangunan yang sesuai, konstruksi bangunan mengurangi dampak longsor pada bangunan. Misalnya, penggunaan teknik konstruksi berbasis tahan gempa seperti perkuatan bangunan dan pemilihan bahan bangunan yang sesuai terbukti mengurangi dampak longsor pada bangunan untuk mencegah longsor. Misalnya, pondasi yang diperkuat, pemilihan bahan tahan gempa, dan penggunaan struktur dalam pengelolaan hutan dan konservasi tanah terbukti dapat mencegah terjadinya longsor. Penanaman pohon, pengelolaan sumber daya alam untuk dengan teknik-teknik seperti terasering dan pembuatan saluran drainase terbukti mengurangi erosi tanah. Bukti dalam pengelolaan hutan dan konservasi tanah terbukti dapat mencegah terjadinya longsor, seperti penanaman pohon, reboisasi, dan konservasi tanah dengan teknik-teknik seperti terasering dan pembuatan saluran drainase terbukti mengurangi erosi tanah yang dapat menyebabkan longsor. Yang kelima, pendidikan dan pelatihan masyarakat untuk menggunakan data satelit, sensor tanah, dan model geologi untuk program mengidentifikasi wilayah yang rawan longsor yang berbasis adalah salah satu praktik berbasis terbukti meningkatkan respon masyarakat terhadap bencana longsor. Studi dan riset menunjukkan bahwa awal longsor dan langkah-langkah kerentanannya dapat mengurangi risiko, meningkatkan tingkat kewaspadaan pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan pengelolaan dan mitigasi bencana. Yang keenam, keterlibatan masyarakat dalam peringatan dini atau early warning system. Pendekatan berbasis bukti juga diterapkan efektif dalam mengelola dampak sosial dan ekonomi terjadinya longsor. Studi menunjukkan bahwa sistem yang memberikan informasi tentang cuaca ekstrim yang didasarkan pada data pergerakan tanah memungkinkan masyarakat dapat untuk melakukan evakuasi atau pengurangan risiko lebih awal. Mengurangi sosial. Yang ketiga, teknik konstruksi bangunan yang tahan longsor. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bencana longsor. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya